itu tadi yang disebut kontroversi ya. Padahal saya yakin ya tiap orang tuh punya masalah. Tiap orang they have their own problems. Tapi berhubung ini ada di panggung ya. Hidupnya sama masyarakat ditaruh di panggung juga. Mas Dhani ini very quick menjawab kontroversi-kontroversi tersebut. Atau istilahnya mungkin bukan kontroversi sebenarnya ya. Karena kita belum tahu sih sebenarnya apa yang terjadi ya. Sebenarnya menurut saya orang aja nganggep itu kontroversi ya. Kan kawin cerai juga biasa aja di kampung juga banyak orang kawin cerai, tapi nggak tahu kenapa kok jadi kontroversi gitu kan. Misalnya dianggap menikahi sahabat istri misalnya kan. Orang kita ngawinin adiknya istri nggak apa-apa kok ya kan, apalagi cuma sahabat gitu kan. Kalau udah cerai kan boleh-boleh aja. Jangan gitu. tepuk tangan dulu ya. Loh iya loh, misalnya saya cerai sama Maya, terus saya lalu menikah dengan adiknya Maya, nggak melanggar hukum agama kok, juga tidak melanggar hukum ada hukumnya, habis menikahi adiknya terus kakak perempuannya tidak boleh dinikahi kan nggak ada kan boleh semuanya. Sebenarnya nggak ada yang kontroversial menurut saya. Ini belum ditanya udah jawab tadi tentang iya. kawin siri atau kawin itu Mas ya. Tapi yang banyak ditanyakan masyarakat dan itu ini menurut saya tuh sampai kaget Mas. Saya lihat datanya, Mate, ini udah kawin berapa tahun yang lalu orang sampai sekarang tuh masih konsisten membicarakan. Ya, gitu. Karena orang Indonesia tuh banyak yang sok tahu. Mereka pikir mereka lebih tahu dari saya tentang Maya. Nah ini loh yang menjadi masalah. Yang punya masalah itu ya orang Indonesia sendiri, saya nggak ada masalah sebenarnya. Orang Indonesia merasa lebih tahu tentang Maya daripada saya, kan itu kan sinting gila. Di orang kan menebak-nebak Mas, ya. Karena banyak informasi ini abis itu membuat asumsi sendiri. Jadi misalkan kayak gini, ada persepsi misalkan Mulan perebut suami orang, saya tuh juga bingung juga ya. Sebenarnya orang tuh nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Ya itu kan gitu nggak ya. masuk akal kan. Itu kan ada paradoks gitu. Ketika banyak orang menganggap Maya lebih cantik, ya kan? Tapi kok dianggap Mulan merebut Ahmad Dhani kan lucu. Harusnya yang lebih cantik dong merebut dari yang lebih jelek. Ini kan aneh gitu. Pemikirannya orang-orang kan aneh gitu loh. Mas, ini satu ya. Saya tuh kemarin sampai nggak bisa tidur jam 3 gara-gara terpikir ini. Kok jadi ngurusin hidupnya Ahmad Dhani saya gitu ya. Makanya. Bingung gue. Akhirnya saya bilang, oh ini sahabatan sih. Mulan sama Maya nih. Abis itu tiba-tiba Mas Dhani menikahi Mbak Mulan ya. Nah itu kan kok bisa ya langsung lari ke situ gitu. Ya, bisa aja. Orang Nabi Yakub juga menikahi adik kakak kok. Nabi Yakub itu, nah makanya banyak orang kan nggak belajar sejarah. Orang nggak belajar sejarah itu akhirnya jadi ngomong sembarangan. Nggak ngerti karena nggak banyak memahami kehidupan. Nabi Yakub itu punya istri namanya Leah yang nomor satunya lagi Rachel. Leah ini kakaknya, Rachel adiknya. Dua-duanya dinikahi sama Nabi Yakub. Nggak ada masalah tuh. Apalagi Rachel punya 2 asisten. Ini yang Leah punya 2 asisten. 6-6-nya dikawin nggak ada masalah kok. Kenapa Ahmad Dhani ngawinin Mulan semua pada ribut? Mas, itu kenapa sih orang pada benci kayak gitu ya? Ya karena orang nggak belajar sejarah. Nggak belajar sejarah. Nabi Yakub tuh istrinya 2 itu adik kakak. Yang Rachel, satunya Leah. Adik kakak itu. Jadi kalau saya konfirm tidak benar Mulan perebut itu ya Mas ya? Iya nggak benar lah. Nggak benar. Yang jelas saya mau sama Mulan, bukan Mulan mau sama saya gitu. Abis itu saya tuh kan mau pelajari juga nih Mas. Ini ada lagi cerita lucu nih ya. Aduh seru, udah deh. Ada lagi cerita lucu nih. Jadi orang tuh gagal memahami. Ada cewek misalnya, ada satu cewek nih misalnya, saya deket. Terus satu keluarga saya itu nganggep ini pasti Ahmad Dhani ini didukunin sama si cewek itu. Didukunin? Karena kenapa kok bisa deket sama cewek ini, Ahmad Dhani gitu kan? Pasti didukunin. Terus ibu saya nelpon ke kiai saya kan, Pak Kiai, ini gimana nih, apa benar Ahmad Dhani didukunin kayak masih cewek ini? Ahmad Dhani itu nggak usah didukunin, ya udah dimakan sendiri ceweknya katanya. Mas, habis ini kita ngomong ke haters tapi masih lanjut lagi biar ada clear gitu Mas. Kalau saya sudah clear, saya sih nggak mau, this is your life gitu, nggak mau ngurusin itu gitu. Tapi saya tuh masih kasih deh penjelasan ke orang-orang ini.
saya tuh sampai nggak ngerti lagi gimana sih ngejelasin orang bahwa they don't really know what Ya really sebenarnya going gini on, loh, gitu. sebenarnya gini, banyak masyarakat kita tuh nggak banyak belajar, nggak banyak membaca, nggak banyak belajar tentang sejarah kehidupan manusia, apalagi sejarah peradaban manusia. Kalau mereka ditanya misalnya Nabi Adam itu hidup tahun berapa sih, mereka nggak ada yang tahu. Nabi Ibrahim itu hidup di tahun kapan, nggak ada yang tahu. Pernah saya ketemu sama, oh iya dulu Agnes Monica dulu kan dia kan ngefans banget sama Yesus kan. Saya nanya, kamu tahu nggak Yesus tahun berapa lahirnya? Nggak tahu. Meninggal umur berapa? Nggak tahu. Oh berarti kamu bukan penggemar berat berarti. Harusnya tahu kalau penggemar itu. Nah, ini emang Orang yang kalau mengemari kehidupan, nih dia benar-benar appreciate terhadap life, dia mengemari kehidupan, dia akan belajar pasti tentang apa itu kehidupan, bermula dari apa, ya kan, sampai di mana perkembangannya, sejarahnya gitu. sebenarnya Mas Dhani ini menjawab kenapa orang yang benci akan benci terus. Iya. Orang nggak mau membuka ini karena menurut saya kayak gitu Mas. Banyak yang akhirnya tahu cuma di permukaan, mencintai cuma di permukaan, Bukan. membenci pun tidak tahu apa yang Bisa sebenarnya jadi mereka seperti benci. itu, tapi nomor satunya lagi bangsa ini itu sebenarnya lack of intellectuality kalau katanya Plato. Zaman dulu tuh lack of intellectuality. Jadi nggak banyak paham, nggak banyak mengerti tentang pengetahuan-pengetahuan. Terlebih lagi ketika mereka itu ahistoris, nggak ngerti sejarah. Nah itu repot kadang-kadang. Jadi misalnya gini, Ahmad Dhani mau nyalon gubernur, urus saja rumah tangga nggak bener kok, apalagi urus negara. Itu sebenarnya hubungannya nggak ada, nggak apple to apple tuh. Tapi karena mereka memang ahistoris, ya jadi jawabnya akhirnya pertanyaannya seperti itu. Ngurus rumah tangga aja nggak bener, mau ngurus negara. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Alexander the Great itu nggak pernah punya family, nggak pernah nikah. Tapi dia menguasai separuh dunia ini. Iya.